Saudara-saudara pendoa di GKBI Kuala Lumpur, sebelum kita berdoa syafaat lagi pada malam ini, baiklah kita ingat firman Tuhan yang katakan, kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Begitu kata Yakobus pasal 4 ayat 3. Kita memang hanya bisa benar berdoa dan menerima apa-apa yang kita doakan bila doa kita sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, supaya doa-doa kita makin sesuai dengan kehendaknya dan makin dijawab olehnya, itulah sebabnya kita selalu mau mengawalinya dengan merenungkan firman-Nya. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa Sorgawi yang selalu mendengarkan doa-doa kami, malam ini kembali sebagian dari umat-Mu di GKBI Kuala Lumpur berkumpul untuk menaikkan doa-doa mereka kepadamu. Pandanglah doa-doa kami sebagai bukti dari kesadaran kami akan keterbatasan kami, sekaligus sebagai bukti dari ketergantungan kami kepada Tuhan yang tak terbatas kuasa kasih-Nya. Bantulah kami dengan firman-Mu supaya doa-doa kami semakin seturut dengan kehendak-Mu, supaya kami bisa saksikan dan persaksikan doa-doa kami yang Engkau jawab demi kemuliaan nama-Mu. Dalam Yesus Kristus saja kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, renungan kita pada malam ini bertema menjadi orang baik pada masa pandemi. Bacaannya diambil dari Ester pasal 2 ayat 1 sampai 18. Ester pasal 2 ayat 1 sampai 18. Keseluruhan bacaan ini saya sarankan saudara yang membacanya di rumah. Saya hanya akan mengutip Ester pasal 2 ayat 15b yang berkata, maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Saudara-saudaraku di GKBI Kuala Lumpur, melalui kebaikan hidup Ester, Tuhan berkarya menyelamatkan bangsa Yahudi. Dari mana kita tahu bahwa Ester itu orang baik? Ini buktinya. Bukti pertama, Ester itu disukai oleh semua orang. Di Babel paling tidak, Wasti, ratu dan istri dari Raja Ahasveros, tidak kurang cantik dan eloknya dibandingkan dengan Ester. Tapi Wasti digantikan oleh Ester. Mengapa? Sebab Wasti itu dinilai tidak baik, sedang Ester dinilai lebih baik, bahkan sangat baik. Makanya tidak heran bila Ester juga disukai dan disayang oleh semua orang di Babel. Teristimewa disukai dan disayang oleh Raja Ahasveros. Biarpun nama Tuhan tak sekalipun disebut dalam kitab Ester dan kisah Ester, tapi karya Tuhan dalam hidup Ester itu amatlah jelas. Dari mana kita tahu? Ya, Tuhan buat hidup Ester bisa sentuh hati dan sukai semua orang. Kita jadi ingat jemaat perdana di Yerusalem. Tuhan juga dengan Roh Kudus-Nya buat jemaat perdana di Yerusalem bisa sentuh hati dan sukai semua orang. Bukti kedua, Ester berani berkorban demi kebaikan banyak orang. Ketika memusuhi Mordekai sebagai orang Yahudi yang tidak mau sembah Haman, tangan kanan Raja Ahasveros berikhtiar untuk memusnahkan semua orang Yahudi saja di Babel. Hanya raja sendiri yang bisa hentikan rencana jahat Haman. Tapi siapa yang bisa pengaruhi Raja Babel? Tidak ada, kecuali Tuhan dan Ester. Nah, Tuhan pengaruhi raja lewat catatan sejarah yang ingatkan jasa Mordekai, yang pernah selamatkan dirinya dari upaya pembunuhan. Tuhan juga pengaruhi raja lewat keberanian Ester, pertaruhkan nyawanya demi keselamatan bangsanya, dengan mau menghadap raja sekalipun ia tidak dipanggil olehnya. Padahal biasanya kalau orang datang tanpa dipanggil itu hukumannya bisa hukuman mati loh. Tapi justru kali ini
Tidak demikian terjadi. Raja mau menerima Ester dan dengarkan Ester. Dan karena itu raja kemudian mempengaruhi kebijakan Haman dan membatalkan rencana pembinasaan pembunuhan semua orang Yahudi. Saudara-saudara, pada masa pandemi sekarang ini lebih terbuka kesempatan bagi kita untuk berbuat baik kepada sesama. Mengapa? Sebab tidak dipungkiri dan tidak bisa dipungkiri, pandemi telah akibatkan lebih banyak kesusahan dalam hidup lebih banyak orang. Semua orang yang susah selalu butuh kebaikan dalam berbagai bentuknya. Entah perhatian, kata-kata penguatan, kunjungan, teman curhat, doa, uluran tangan, bantuan kebutuhan sehari-hari, dan lain sebagainya. Seperti Ester, jadilah orang baik. Lewat hidup orang baik, Tuhan selalu lebih mudah kerjakan kebaikannya di tengah dunia ini. Selamat berdoa. Amin.